Kalau menurut Nisa sendiri, sepenting apa sih remaja untuk mengetahui 3 hal tadi, dari seks bebas, pernikahan dini, sama penggunaan obat-obat terlarang. Menurut Nisa sendiri pentingnya apa? Kalau menurut saya ini Terus tidak penyebaran di sini? enggak. Oh, bisa begitu ya? Ya soalnya katanya saya ketinggian, jadi nggak ada yang bisa ngapit gitu. Oh, oke, baik. Misalnya Nisa diberikan kewenangan untuk menghapus satu peraturan sekolah, peraturan apa yang mau dihapus? Yang pengen saya hapus sih. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Anissa Hafizanti, juara satunya Duta Genre Kabupaten Buol 2021 ya. Iya. Halo, selamat malam. Malam Kak. Selamat datang di D-Talk. Oke, Nisa ya panggilannya. Nah, kalau Nisa ini sekarang masih SMA berarti ya? Iya. Memang kalau Duta Genre harus minimal SMA atau bagaimana sih? Kalau untuk Duta Genre sendiri dia minimal SMA. Minimal SMA, Tapi, maksimal boleh kuliah, bisa sampai kuliah. Oh, bisa Jadi, mahasiswa ya. Iya. Jadi ini untuk anak SMA sampai anak kuliah berumur 24 tahun. Oke, Nisa. Kalau SMA sekarang SMA kelas berapa? Kelas 3. 3. Wah, sudah kelas ujian ya berarti ya. Nah, kalau Nisa berarti kalau kelas 3 umurnya berapa? 17 atau 18 sekarang? 16 Kak. Masih 16? Iya. Serius? Memang kelahiran berarti cepat masuk ya? Iya. Cepat masuk. Masuknya umur 5 tahun. Wah, banyak sekali umur yang dicuri ya istilahnya. Oke, berarti baru 16 tahun. Nah, sebelum mengikuti Duta Genre memang pernah ikut ajang-ajang seperti ini misalnya? Kalau untuk ajang-ajang seperti ini belum pernah. Baru Soalnya, ini pertama kali iya. berarti. Soalnya kalau misalnya kayak ajang-ajang gitu minimal umurnya kan rata-rata 16 tahun. Jadi nggak bisa ikut. Iya. Biasa kan ada juga ya untuk anak-anak kecil. Cuma memang baru ini ya. Oke, di SMA berapa? SMA 1 Biau. Oke, jubulan SMA 1 Biau ya. Nah, sekarang mumpung di sini lagi ada Duta Genre-nya, kita tanya deh kronologi. Pertama kronologi bagaimana Nisa memutuskan untuk masuk mengikuti ajang dari Duta Genre Kabupaten Buol ini. Kronologinya seperti apa? Oke, untuk masuk sendiri kan pas pertama masuk SMA nggak pengen nih ikut PKR. Cuman ada yang bilang, teman-teman saya ngomong gini, katanya Nis ayo ikut PKR. Teman-teman kan ngajak, katanya masuk PR ini bagus. Terus katanya ini melatih public speaking. Ya. Dan ya saya mulai di situ, dan kakak-kakaknya, guru-gurunya dia suportif banget. Makanya saya betah. Oke, berarti ada support dari teman-teman. Cuma berarti kalau informasi tentang adanya pemilihan Duta Genre tanya dari teman juga? No, kalau untuk informasi dari kelas 10 kan ibunya Indri, ya, dia pembidanya kami di Pikir Remaja Harmoni. Dia udah bilang ke saya, dia bilang gini, Nisa, kamu persiapan ya, ibu bakal persiapkan kamu buat Duta Genre nanti. Oke, nah kalau Duta Genre ini berarti kalau Nisa tadi sudah dipersiapkan sejak kelas 1, wah sudah lama dong persiapannya. Tapi sebelum itu sudah pernah ikut atau memang baru kali ini dan langsung juara? Iya, baru kali ini. Baru kali ini langsung juara. Wah, persiapan apa saja itu sebenarnya kalau yang dipersiapkan Ibu Indrinya tadi itu? Iya, kalau untuk persiapan dari Ibu Indri, pertama Ibu Indri melatih kita untuk public speaking. Public speaking. Oke, kemudian Ibu Indri melatih kita buat memahami materi-materinya. Yes, Ibu Indri memberikan support dari dalam kita. Oke, berarti kalau public speakingnya latihannya kayak apa sih? Kan pertama ya Kak, di Pik Harmoni kita itu ibu kasih latihannya kayak kita disuruh maju kayak satu-satu buat presentasi dari kelas 10. Itu dari kelas 10. Iya. Oh, apa mungkin Ibu Indrinya memang sudah banyak menangani siswa-siswa untuk Duta Genre ini ya sejak dulu. Jadi dia melihat bibit-bibit sehingga Nisa salah satu yang dipersiapkan. Iya Kak. Nah, kalau dari SMA 1 ada berapa banyak yang ikut? Kalau untuk apanya? Utusan yang 2021 hanya Nisa saja atau? Kalau kan untuk utusan Duta Genre ini dia kayak sepasang aja yang ke Oh iya, provinsi. berarti berdua ya dari SMA ya. Sama yang cowoknya menang juga atau? Dia cowoknya dari laki ya. Dari laki ya? Sama satu laki ya. Oh berarti di dalam Duta Genre ini tidak mesti berpasang-pasangan yang menang ya? Iya. Satu-satuan, cuma yang jelas setiap sekolah mengeluarkan satu pasang, cowok sama ceweknya. Iya, untuk tahun kemarin Pik Remaja Harmoni dapat 2 pasang. Oh gitu dari SMA. Berarti tidak putus-putus nih dari SMA 1 ini. Oke. Soal Duta Genre Kabupaten Buol 2021 berarti akan mewakili ke tingkat provinsi nggak sih? Iya Kak.
Nah, kapan itu ajangnya? Bakal dilaksanakan pada tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Iya. Wah, bulan depan dong. Makin ini berarti ya. Berarti kalau ke Palu bulan depan, wah tinggal menghitung hari ya, tidak cukup sebulan lagi kan. Itu persiapannya apa sih untuk ke Palu? Oke, jadi untuk persiapan ke Palu nanti kita itu diajarin buat public speaking. Public speakingnya memperkuat, ya public lebih speaking, diasah lagi ya. ya. Kemudian pemahaman mengenai materi genre. Dan untuk public speakingnya sendiri itu kita diajarin buat turun ke sekolah-sekolah dan PIK remaja, mulai dari PIK remaja sekolah dan PIK remaja jalur masyarakat. Oke, berarti untuk persiapan ke Palu ini lebih diasah dalam hal public speakingnya lebih sering. Nah itu memang sih salah satu, kalau tadi dibilang sekarang lebih banyak sosialisasi, sebenarnya dari proses-proses sosialisasi seperti itu yang justru mengasah public speakingnya kita jadi lebih mantap lah gitu. Karena percuma loh kalau menurut saya ya, karena percuma kalau kita sering latihan kayak di depan cermin atau gimana, itu kan beda vibes-nya. Tapi kalau misalnya kita sering sosialisasi, tampil di depan banyak orang, itu pasti kita sudah, kalau mau tampil di mana, gugupnya minimal sudah meminimalisir gitu. Karena kalau di Palu ini pasti wah luar biasa lah panggungnya lagi ya kan. Nah soal itu wawasan ya itu harus ya, apalagi ini duta genre. Nah yang saya mau tanya satu, tujuan genre ini dari diutus ya, berarti ini semacam utusan kan dari BKKBN-nya. Ini sebenarnya apa sih, ada nggak sih materi-materi tentang tujuan BKKBN memilih atau membentuk duta-dutanya gitu, apa tujuannya? Oke, jadi tujuan dutanya ini dan semuanya dimulai dari PIK remaja, anggota PIK remaja, yaitu untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada remaja mengenai 3 masalah yang akan dihadapi remaja ini, mulai dari nafsa, kemudian nikah dini, dan kemudian seks bebas. Oke, ya berarti maksudnya lebih ininya kayak pengen mengenalkan hal-hal tersebut, 3 hal tadi itu lebih ke umur-umur yang lebih bawah ya, yang lebih dini. Karena menurut Nisa, coba deh kita diskusi lah ya biar tidak terlalu tegang. Nanti dikira saya yang pertanyaan-pertanyaan ini sudah sama seperti dewan juri. Oke, jadi di sini kita diskusi. Kalau menurut Nisa sendiri pandangan, ini pendapat ya, jadi bebas. Terserah Nisa, pokoknya di pandangan pendapat orang ya. Kalau menurut Nisa sendiri, sepenting apa sih remaja untuk mengetahui 3 hal tadi? Dari seks bebas, pernikahan dini, sama penggunaan obat-obat terlarang. Menurut Nisa sendiri pentingnya apa? Coba. Kalau menurut saya ini penting sekali ya, sangat penting. Soalnya kalau misalnya remaja dia itu nggak tahu mengenai 3 hal ini, 3 hal ini bakal berbahaya bagi hidupnya sendiri. Nanti ujung-ujungnya dia bakal terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Misalnya seorang remaja tidak diberikan pemahaman terhadap 3 hal ini, nanti dia itu bakal melakukannya. Dan kan kalau misalnya nggak diberikan pemahaman ya, dia nggak bakal tahu apa dampak negatifnya. Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk memang benar sih, untuk hal tidak terjerumus memang harus paham dulu. Tapi banyak loh, ya ini pendapat lagi ya, pendapat Nisa. Justru karena ini yang pernah saya dapati juga, justru orang-orang yang paham dengan hal tersebut, orang yang paham benar dengan bahayanya, dengan apa yang dampak-dampak negatif dari 3 hal tersebut, itu sangat banyak loh. Justru mereka yang bermain di dalamnya. Nah, pencegahan ternyata tidak mesti atau tidak melulu dari kita tahu bahayanya atau tidak. Justru kayak penasaran kan gitu. Berarti itu tadi ya, dari duta genre ini fungsi utamanya adalah mensosialisasikan kepada siswa-siswa sejak dini gitu. Nah, kalau duta genre sendiri, tugas-tugasnya apa saja sih? Ini kan kalau periode berarti minimal setahun lah ya. Itu tugas-tugasnya apa saja selain mensosialisasikan hal-hal tersebut tadi? Apakah hanya sebatas sosialisasi atau seperti apa? Oke, jadi Kak, untuk sosialisasi ini kan dia dibarengi, kalau misalnya kita mensosialisasikan, otomatis kita mau memberikan orang lain itu pemahaman. Oke. Dari pemahaman kita membuat mereka kayak build themselves, membangun diri mereka sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah respon orang tua bagaimana sih? Karena biasanya kan untuk kelas 3 banyak orang tua yang sedikit rewel lah ke anak-anaknya untuk mempersiapkan ujian-ujian. Tapi kalau orang tuanya Nisa melihat Nisa ikut ini, bagaimana responnya sejauh ini? Jadi untuk respon orang tua saya sendiri, mereka nggak terlalu kayak
gimana ya, kayak misalnya saya mau ikut duta genre, mereka nggak bilang kayak kamu ikut duta genre dan nilai kamu harus bagus. Kalau misalnya nilai kamu nggak bagus, kamu harus keluar dari duta genre. Nggak kayak gitu kan, ada ya orang tua Iya, gitu. iya. Terus kalau untuk dari orang tua saya sendiri, mereka kayak apapun yang kamu dapatkan, apapun hasil yang kamu dapatkan, yang penting kamu sudah berusaha sekeras mungkin. Oke, baik. Intinya orang tua itu yang penting semuanya selaras lah. Jangan sampai yang pertama sekolah pasti utama dong. Iya. Sekolah selalu menjadi yang utama. Yang kegiatan-kegiatan seperti ini diperlukan juga sebenarnya ya, seperti bisa melahirkan, bisa membentuk skill-skillnya kita semua. Nah, karena ini sudah kelas 3 ya, kalau Nisa sendiri jurusan apa sekarang? IPA atau IPS? IPA. Ada cita-cita ke arah mana ini kalau Nisa sendiri? Oh iya Kak, kalau untuk saya cita-citanya kan pertama mau ambil kedokteran. Kalau misalnya belum lulus, saya cadangannya? Iya, punya banyak cadangan. Iya, cadangannya ke arah mana? Kayak hukum. Oke, hukum. Kenapa hukum? Kalau kayak hukum itu kayak lebih menarik dan saya memang lebih suka kayak something like hukum. Lebih ke hukum. Keadilan seperti itu ya, suka ya. Nah, selain hukum cadangannya apa lagi? Selain hukum saya punya cadangan hubungan internasional. HI. Memangnya Nisa punya pandangan apa tentang HI? Kalau untuk HI hubungan internasional kayak lebih tertarik aja sih Kak. Banyak yang penasaran di HI. Cadangan selanjutnya apa lagi, jurusan apa? Kedokteran, oke. Kan anak IPA ya kan. Kemudian tadi sudah hukum, HI. Pengen apa lagi, jurusan cadangannya apa lagi? Punya Polri sama TNI. Oke, jadi pengabdi abdi negara. Iya sih, kalau dilihat dari proporsional tubuhnya ini memang cocok ke arah sana. Cuma secara fisik pernah ikut paskika atau apa? Untuk paskibraka pernah Kak. Pernah. Tapi kan kemarin untuk paskibraka sendiri dia nggak ada kirim ke provinsi, jadi nggak jadi. Cuma ikut yang di sini. Tahun berapa paski? Tahun kemarin. 2021. Yes. Yang cuma berapa orang itu ya kemarin untuk pengibaran? Ikut pengibaran kan? No. Tidak. Maksudnya pernah ikut tesnya saja. Kan lalu kita ikut tesnya paski. Terus saya kepilih buat dikirim ke provinsi. Tapi nggak jadi, soalnya nggak ada yang dikirim ke provinsi. Terus tidak pengibaran di sini? Enggak. Bisa begitu ya? Ya soalnya katanya saya ketinggian, jadi nggak ada yang bisa ngapit gitu. Oke, baik. Itu alasannya ya, lantaran ketinggian jadi tidak ada yang bisa mengapit kiri kanan. Berarti mungkin proporsional dari tubuh laki-lakinya kurang juga ya. Jadi ya agak rancu memang kelihatannya. Nah, mengikuti duta genre, pengalaman paling berkesannya apa selama mengikuti kontes atau ajang ini? Yang pertama, saya bisa belajar banyak. Hal apa saja yang diajarkan di selama itu kan pasti ada share materi ya selama jadi ini. Itu apa saja sih yang paling berkesan menurut Nisa? Kalau untuk kemarin ajang duta genre kemarin, yang materi-materi yang diberikan kan materi tentang kita. Di situ saya bisa belajar banyak mengenai remaja, cara public speaking yang benar. Oke, kemudian saya bisa mendapat lebih banyak teman dan lebih mudah bersosialisasi. Oke, baik. Nah, kalau di duta genre ini selain hal paling berkesan, selama ini berapa lama sih ajangnya dibuat? Maksudnya dari pendaftaran sampai materi-materi yang pemberian materi sampai malam penganugerahan seperti itulah. Itu berapa lama proses kegiatannya? Kalau untuk kemarin tahun 2021 ya kan, untuk tahun kemarin diadakan itu pada bulan Maret. Kan tetapi sangat disayangkan untuk bulan kemarin kurangnya dana, jadi duta genre kemarin hanya diadakan 1 kali dan 1 hari aja. 1 hari. Jadi dari pemilihan dari pembagian materi itu online semua? No, dari pagi. Pagi menerima materi, kemudian sore penganugerahan. Jadi cuma 1 hari ya. Memangnya yang kemarin itu lebih dari 1 hari ya? Cuma ini karena pengaruh COVID ya barangkali ya. Oke, berarti tergantung keadaan ya. Kita kembali soal isu yang menjadi bahan sosialisasi utama dari kantor BKKBN ini atau dari dinas BKKBN ini, yaitu pertama tadi kita sudah bahas soal penggunaan obat terlarang ya. Oke, kemudian di situ ada pernikahan dini. Bagaimana sih pandangan Nisa soal pernikahan dini? Bebas kok, silakan berpendapat. Kalau dari saya sendiri, itu sangat merugikan ya Kak. Merugikan apa? Coba.
yang pertama, kalau misalnya kan umur untuk perempuan dan laki-laki itu, kalau misalnya dia perempuan, umur menikah yang pas itu 21 tahun dan 24 tahun untuk laki-laki. Oke, jadi kalau misalnya perempuan dan laki-laki menikah di bawah usia itu, yang pertama, mereka belum siap dari emosional, ya pasti masih labil ya Kak. Kemudian dari ekonominya juga belum mapan. Dan kalau misalnya perempuan dia menikah dan hamil pada usia di bawah 21 tahun, banyak sekali hal-hal negatif yang dapat terjadi sama dia. Misalnya kanker rahim, kemudian pendarahan, dan yang paling bahaya dia itu bisa mati gitu, bisa meninggal. Oke, berarti kalau Nisa sendiri menentang soal pernikahan dini. Sangat menentang soal pernikahan dini. Tapi kalau untuk misalnya contoh kasus, karena ini sudah banyak terjadi sekitar kita. Kebetulan di Buol ya, ini juga ada dan pernah sering terjadi di Buol, yaitu soal hamil di luar nikah. Nah, kebanyakan solusi orang tua adalah menikahkan. Menurut Nisa, keputusan untuk menikahkan karena sudah hamil di luar nikah, itu bagaimana kalau menurut Nisa? Kalau menurut saya sendiri, so she's pregnant, dia udah hamil. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu ya. Jadi kalau apa pendapat Nisa bagaimana? Ya kalau dari saya sih sepertinya menikah aja ya. Menikah aja. Karena kasihan anaknya nggak ada bapak ya. Enggak juga sih Kak. Kalau misalnya untuk bapak sendiri kan masih ada kakeknya. Cuman nanti ya kenapa tadi Nisa bilang kalau Nisa kan tadi bilangnya menikah, ya kan? Kenapa Nisa pilih menikah? Kalau saya milihnya menikah karena I think kalau misalnya nggak menikah dia kayak bakal stres juga, stres dan juga nggak ada pendamping dan maybe she will kayak malu gitu, and then Oke, berarti itu pandangannya Nisa ya, bebas ya. Jadi banyak sih pandangan, cuma untuk beberapa hal memang secara undang-undang ada kok diatur, cuma dengan beberapa ketentuan. Misalnya kehamilannya sudah berapa lama, itu sebenarnya bisa untuk memilih. Cuma ya secara agamanya kita ya di Islam itu bagaimana lagi. Jadi memang ini yang seperti ini sangat sensitif, jadi tergantung masing-masing orang. Cuma kalau berpendapat ya kita bebas gitu ya, tergantung situasi, pokoknya situasional sifatnya. Oke, baik. Karena ini SMA, di usia SMA ya, kita ke ranah anak-anak SMA dulu. Biasanya topik-topik yang sering banyak terjadi di SMA itu, teman-teman, adalah pembulian. Nah, saya mau tanya lagi dong sedikit pendapatnya Nisa soal pembulian di sekolah itu. Kalau di SMA 1 pernah terjadi enggak sih? Kalau di sekolahmu? Angkatan saya, setahu saya belum ada sih Kak. Alhamdulillah belum ada ya. Cuma untuk adik kelas juga belum ada. Pandangan Nisa tentang pembulian di sekolah seperti apa? Kalau saya sangat menentang ya Kak. Soalnya kan kalau misalnya pembulian itu bakal berdampak pada emosionalnya yang dibully gitu. Maybe she will being stress, dia bakal stres, dan bahkan yang paling parah dia bakal sampai bunuh diri gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau bicara soal sekolah ya, terutama sekolah SMA di Buol, kita lebih khususnya di Buol. Misalnya Nisa diberikan kewenangan untuk menghapus satu peraturan sekolah, peraturan apa yang mau dihapus? Kalau yang pengen saya hapus sih cuman dari seorang siswa laki-laki yang diwajibkan untuk potong rambut. Oke, berarti tidak mesti potong rambut maksudnya? Yes, tapi untuk potong rambutnya kayak nggak boleh kayak lebih dari bahu gitu. Oke. Maksudnya standar potong rambut. Kenapa itu? Jadi kayak sharing-sharing ya Kak. Iya. Oke, jadi kita ini kan diwajibkan siswa lelaki itu diwajibkan untuk potong rambut dan rambutnya itu harus pendek. Harus pendek, ada berapa senti gitu ya untuk peraturan sekolah. Nah, pokoknya kalau misalnya kayak guru lihat rambutnya panjang, pasti itu bakal dipotong gitu. Nah, terus kalau menurut saya ini nggak mengganggu pelajaran siswa sih. Kalau kan teman-teman saya yang cowok, mereka bilang gini, katanya setelah rambut mereka dipotong, kayak mereka jadi nggak pede gitu. Bahkan kan kemarin ya kita sempat dirazia rambut gitu. Yang laki-lakinya jadi rambutnya dipotong karena kayaknya kepanjangan gitu. Oke, padahal tidak terlalu panjang menurut dia ya. Menurut dia sih. Tapi menurut guru ya beda lagi. Oke. Ini saya coba luruskan ya dari redaksinya Nisa.
Berarti menurut Nisa batas kewajarannya yang dirubah kali ya, bukan dihapus. Soalnya kalau dihapus ya berarti bakal gondrong juga mereka ya kan. Oke. Nah kalau Nisa sendiri bagaimana perasaannya ini sudah mau mewakili Buol ke Palu nanti? Kalau perasaannya sih first Nervous. kayak I'm so excited. Saya sangat kayak seneng banget gitu. Tidak sabar atau Ya Allah Kak, sabar pasti sabar ini. masih sabar ya? Jangan Kalau cepat-cepat ya? Iya jangan cepat-cepat. Oke. Kemudian selain kayak excited begitu, saya kayak gimana ya perasaannya kayak Campur aduk ya? campur aduk gitu. Tidak bisa di describe ya. Oke. Nah kalau Nisa kira-kira target kalau Duta Genre seprovinsi ini seprovinsi ya, berarti melibatkan beberapa seluruh kabupaten yang ada di Sulteng gitu ya. Bagaimana keinginannya ini? Punya target berapa besar ini kira-kira? Atau mau target juara barangkali? Untuk target saya pribadi, saya nggak menargetkan sama sekali. Kalau misalnya kan kita terlalu berharap gitu, nanti kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ya kita bakal kecewa, sangat kecewa dong. Jadi ya saya nggak terlalu berharap, cuma melakukan yang terbaik. Yes. Oke. Nah terakhir ini kayaknya boleh minum ya ini, dari tadi tidak ada minum. silakan. Oke, jadi yang jelas kita harapannya adalah silakan minum. Yang jelas kita harapannya adalah perwakilan Kabupaten Buol lagi-lagi bisa menunjukkan kemampuannya di ajang provinsi, dan harapannya tentu adalah semoga Nisa bisa nasional. Amin. Oke, silakan kalau ada pesan terakhir, mungkin pengen berbagi support ke teman-teman semuanya, atau ada apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-temannya, silakan Nisa. Jadi untuk semuanya, kalau misalnya ingin mencoba sesuatu, jangan patah semangat. Kalau misalnya kalian belum berhasil saat ini, belum tentu percobaan selanjutnya kalian bakal gagal lagi gitu. Jadi tetap semangat and doing your best. Oke. So terima kasih Nisa sudah datang di Ditalk. Semoga doanya bisa memberikan yang terbaik ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Nisa sudah datang di Ditalk di Kat Media, dan teman-teman juga kalau punya saran, yang punya pengen punya teman atau bisa teman ya, bisa siapa saja begitu ya Nisa. Kalau menyarankan ada temannya yang kayaknya menurut Nisa bisa deh berbagi inspirasi, kayaknya itu bisa sekali direkomendasikan untuk hadir ngobrol-ngobrol santai bareng saya di sini di Ditalk di channel Kat Media. Atau punya sosok-sosok inspirasi lainnya, teman-teman bisa spill di kolom komentar atau di Instagramnya Kat Media. Oke, so terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.